Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahas gimana cara lapor pajak untuk Anda yang memiliki partner usaha setelah yang satu ini. Oke guys, saya hari ini akan membahas menjawab ya pertanyaan dari teman-teman ya yang DM ataupun komen. Tapi ingat saya ini komen ya, saya nggak ngomong nama ya karena kita rangkum, ada tim kami yang merangkum pertanyaan-pertanyaan dan saya menjawab di live seperti ini ya, di video seperti ini ya. Intinya pertanyaannya adalah gini guys, jadi beliau tanyain, kakaknya menanyain adalah, Pak mau tanya, kalau online shop omset gitu ya, omset dan keuntungan bagi dua gitu ya. Tapi sebelum itu harus dipotong pajak UMKM. Ini maksudnya mungkin masih pakai 0,5% ya. Lalu baru dibagi dua. Nah pertanyaannya, apa yang satu lagi harus melaporkan juga? Maksudnya partnernya gitu ya, harus melaporkan juga. Nah ini menarik nih pertanyaannya ya. Jadi by the way mungkin teman-teman juga ada yang memiliki partner usaha gitu ya. Baik Anda yang secara pribadi ya, atau Anda secara perusahaan ya, CV atau PT ya, itu mungkin punya partner usaha ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan teman-teman ada juga yang partner usahanya itu masih dimasukkan ke dalam NPWP 1 aja. Ada juga yang sudah lebih terbuka pakai NPWP-nya yang perusahaan ya. Nah, so yang perlu teman-teman perhatikan gini guys. Jadi ini juga buat mindset ya. Jadi pandangan juga buat teman-teman yang pengen berinvestasi kepada partner yang lain, atau Anda juga yang ingin supaya usaha Anda bisa terbagi dengan fair ya, karena penting sekali teman-teman kalau dapatin partner itu harus dijaga. Bagi saya seperti itu. Jadi jangan sampai Anda itu punya partner terus Anda itu cuma kepingin keuntungannya aja, Anda pengen dapat uangnya aja, Anda pengen dapat investasinya aja, jangan ya. Karena di dalam bisnis itu menarik guys ya, bisnis itu kelihatannya simple, Anda cuma jualan gitu ya, Anda cuma gimana caranya strategi mendapatkan omset gitu ya, mendapatkan profit, mungkin seperti itu. Tapi secara real di lapangan Anda juga perlu namanya satu hal kebaikan ya, dan salah satunya misalnya Anda menjaga partner Anda dengan baik, Anda bisa bermitra dengan baik, maka nama Anda juga baik ya. Terus Anda juga bisa memberikan karma baik terhadap partner Anda gitu ya, karena bisa berpartner dengan panjang. Dan Anda minimal kalau misalnya nama baik, karma baik, minimal apa? Ya usaha Anda bisa lancar ya, semoga seperti itu. Dan saya doakan teman-teman yang nonton hari ini usahanya juga lancar ya, amin ya teman-teman ya. Nah so guys, kembali ke tadi bahwa gimana sih konsep atau mindset yang perlu teman-teman perhatikan ketika Anda berpartner ya. Nah by the way, kalau teman-teman berpartner, yang bisa saya arahkan sebaiknya partnership ini bisa diakomodir dengan ketentuan yang sah ya. Maksudnya apa Pak? Nah, kalau ngomong ketentuan sah, kalau teman-teman mau berpartner itu minimal Anda punya satu badan usaha ya. Jadi misal Anda buka CV bersama kah, atau Anda punya PT bersama kah, itu akan lebih sah ya. Tapi mungkin teman-teman berpikir gini, waduh Pak, buka CV kan mahal, saya harus bayar misalnya nih buka CV 3 juta Pak gitu ya, atau 2 juta Pak gitu ya, atau buka PT juga mahal Pak bayarnya. Nah itu mungkin seperti itu ya. Ya ini kembali kepentingan sih, kembali kepada kepentingan. Tapi kalau misalnya Anda buka CV yang akan enak di kedua belah pihak, maka di CV ini akan kelihatan. Jadi secara hukum itu akan sah ya. Oh CV ini didirikan oleh si A dan si B. Ya, jelas guys, dua orang. PT ini didirikan oleh si A dan si B itu juga jelas. Jadi ketika ada apa-apa di CV, ya, ada untung atau rugi di CV, itu akan dibagi sesuai dengan kondisi permodalan dan kondisi ketentuan di dalam CV atau PT tadi. Itu jelas. Ya. Tapi kalau Anda di pribadi, ya, ini yang akan bertanggung jawab cuma satu orang. Ya, yaitu NPWP-nya yang dimiliki, yaitu orang itu yang bertanggung jawab. Ya. Nah, yang repotnya begini. Kalau seandainya Anda punya pribadi nih, perorangan ya, Anda buka online shop seperti yang kasusnya tadi ya. Mungkin dia perorangan. Saya buka online shop Pak, tapi saya dimodalin sama kakak saya atau teman saya atau adik saya gitu, kita berpartner ya. Modalnya partnernya berdua, yang masuk NPWP-nya cuma satu orang. Ya. Maka ketika
NPWP ini kedetek sama marketplace gitu ya, menjual A menjual B, maka selayaknya Anda sebagai pribadi juga harus melaporkan omset yang Anda miliki dari online shop tadi. Ya, jadi jangan sampai gini. Anda punya online shopnya misalnya 1 miliar sebulan atau 1 miliar setahun lah ya, biar gak ketinggian ya. Tapi tak doain teman-teman punya omset 1 miliar sebulan ya, yang percaya kata-kata amin gitu ya. Nah, so guys, kalau Anda punya omset 1 miliar per tahun nih, gitu ya. Tapi karena Anda merasa saya ini punya partner berdua, jadi saya laporkannya cuma 500 deh. Nah, kan pikirannya kan gitu, ya. Saya lapornya 500 nih, kisah lapor 500 ya. Nah, ketika Anda lapor 500, masalahnya guys, Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak dan semua marketplace ya, itu akan dan sudah kedetek oleh perpajakan. Jadi teman-teman kalau punya omset 1 miliar dimanapun itu, Anda laporin separuh, yang kedetek adalah seluruhnya. Jadi ketika Anda punya omset dilaporkan 500 juta ya, ternyata Anda punya omset 1 miliar, oke? Yang terjadi adalah orang pajak akan lihat, loh kok selisih ya, kok beda separuh, maka dia akan kirim surat cinta ke Anda, cet, jadi surat cintanya datang kepada Anda. Oke, sekarang ketahuan nih Anda punya omset 1 miliar, yuk laporkan 1 miliarnya. Nah, Anda ngomong, loh Pak, itu bukan omset saya Pak, itu omsetnya saudara saya separuhnya. Nah, pembuktiannya mana? Nah, ini yang akan sulit teman-teman ya, akan kesulitan meskipun masih bisa dilakukan. Kalau teman-teman yang masih repot buat CV dan kawan-kawan, ya udahlah terpaksa ya, mau nggak mau saudaranya, temannya juga laporin separuh 500 juta tadi ya. Di 500 juta kalikan setengah persen. Itu masih lebih mending. Jadi Anda buktikan, loh Pak, ini bukan punya saya 100% Pak, ini punyanya partner saya. Nah, Anda buktiin ini NPWP-nya, SPT-nya Anda buktiin. Ya. Tapi akan bagus kalau misalnya saja Anda masukkan ke CV atau PT, akan lebih enak karena lebih jelas ya, masukkan ke CV PT. Nah, berikutnya ya, ketika ngomong sudah dilaporkan berdua maka aman, lebih aman lah ya, dan hartanya dilaporkan berdua itu akan lebih aman ya. Tapi kalau masalahnya Anda sudah laporkan di Anda semua, bayar di Anda semua, maka si partner Anda itu yang susah. Kenapa susahnya? Karena gini guys, ketika Anda laporkan semua 1 miliar ya, untungnya 30%, Anda punya 300 juta. Oke, secara SPT Anda aman 300 juta. Tapi ketika Anda mau bagi keuntungan 300 juta ini kepada partner Anda bagi separuhnya, bagi 50%-nya, Anda beri 150 juta kepada partner Anda. Partner Anda ini tidak bisa mengakui secara legal di pajak. Maka dia harus lapor ulang ya 150 jutanya. Dan akhirnya apa? Anda punya pembayaran pajak double guys. Ya, jadi perlu diperhatikan. Kalau kondisi seperti itu tidak menguntungkan semuanya. Ya. Kalau Anda di CV atau PT lebih enak. Kenapa? Karena Anda bayar di CV atau PT jebret ya, bayar pajaknya. Terus habis itu apa? Keuntungannya tinggal bagi ke partner Anda. Nah, ini akan lebih enak karena partnernya tinggal terima, oh ya wis, sudah dipotong pajaknya sama PT, sudah dipotong pajaknya oleh CV, jadi sayanya aman, tinggal terima dan tinggal Anda laporkan ke dalam perpajakan Anda. Nah, itu yang gampang guys, jadi Anda nggak perlu pusing, Anda tinggal laporkan saja, aman ya. Nah, ini mindset atau konsep yang perlu teman-teman pahamin ketika Anda berusaha ya. Kalau memang usahanya sudah semakin besar ya, kalau misalnya omsetnya, oh Pak barusan 100 juta Pak setahun, nah ya nggak usah dipikirin, lapor aja sendiri-sendiri ya, mungkin tidak terlalu beresiko ya, mungkin saya ngomong mungkin karena tidak ada yang tentu ke depannya. Tapi kalau udah omsetnya, ngomong saja setahunnya sudah 10M ya, setahunnya 20M misalnya ya, karena banyak orang-orang yang di luar sana juga pakai marketplace omsetnya gila-gilaan ya, 20M Pak setahun Pak gitu ya, atau lebih ya dari 20M. Maka saran saya teman-teman, kalau Anda memang berpartner, pakai langsung NPWP tadi ya, CV atau PT ya, supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Pakai mana Pak yang enak Pak? Ya teman-teman coba ya, saya sudah sempat buat. Kalau misalnya Anda pikir ya, Pak saya mau pakai CV atau PT Pak, lebih enak mana? Nah, Anda coba cek konten saya yang lain ya, karena saya sudah sempat buat konten terkait dengan itu dan saya jelasin enak mana sih PT atau CV ya. Anda boleh cek di konten saya yang lain ya. Kurang lebih itu teman-teman ya, semoga menjawab pertanyaan dari kakak yang bersangkutan ya, juga memberikan pemahaman juga buat teman-teman ya terkait dengan topik ini, dan semoga topiknya bermanfaat buat teman-teman. Oke.
Bagi teman-teman yang happy dengan video ini, konten ini, silakan teman-teman boleh diklik kolom like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain ya. Juga subscribe channel ini supaya teman-teman bisa ketemu saya terus ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum paham, silakan teman-teman boleh cek atau Anda boleh ketik di kolom komen untuk bertanya. Kurang lebih itu ya guys. Semoga teman-teman yang nonton video kali ini semoga semua sehat ya, semuanya berbahagia dan semuanya selalu diberkatin ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.